Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to my teacher is Yasir Fahmi Mubarak. My teachers is practice on basic teaching skill course. And good morning everyone, also my friends. We are a group 2. Let me introduce myself. My name is Dina Paulisa. And my friend is Ira Pratiwi Saputri. Well, today we want to presentation about age and acquisition. Introduction. First language acquisition start in early childhood, but a second language acquisition can happen in childhood, early or late, as well as in adulthood. Pengenalan bahasa pertama terjadi pada anak usia sejak 1 bulan sampai 1 tahun tanpa bahasa atau pada anak usia dini. Kini telah memperoleh satu bahasa. Pemerolehan bahasa kedua merupakan proses bahasa yang kompleks dan bertahap pada usia 3-5 tahun, baik yang dialami oleh anak maupun orang dewasa pada usia 6-13 tahun, baik dari bahasa lisan maupun tulisan. The critical hypothesis, the critical period hypothesis states that there is biological calendar for the acquiring and a language. Initially, the notion of the critical period was connected only to first language acquisition. The crucial stage of the second language acquisition occur around puberty, beyond which people seem to be relatively incapable of the acquiring a second language. Maksud di sini adalah hipotesis kritik adalah hipotesis periode kritik menyatakan bahwa kalender biologis untuk mempelajari suatu bahasa. Pada awalnya, gagasan tentang periode kritis hanya dikaitkan kepada penguasa bahasa yang pertama. Tahap penting dalam penguasaan bahasa kedua terjadi di sekitar pada masa pubertas atau masa dewasa, di mana orang-orang tampaknya relatif tidak mampu menguasai bahasa kedua. Next, right hemispheres and participation. In second language, meaning there is significant right hemisphere and participation. This participation is particularly active during the early stage of the learning the second language. At post-puberty, a study from Obler concluded that there is also left hemispheres participation during to the early stage of second language acquisition. Maksud di sini adalah partisipasi belahan kanan. Dalam pembelajaran bahasa kedua ada partisipasi belahan kanan yang signifikan. Partisipasi ini terutama aktif pada tahap awal pembelajaran bahasa kedua. Contohnya prefrontal cortex itu example right hand merupakan area kortikal pada otak kanan depan yang mengatur fungsi kognitif dan emosi. Contoh selanjutnya yaitu analisis by touch adalah salah satu elemen utama yang diinginkan dalam sistem pembelajaran elektronik berbasis sentuhan yang dirancang untuk anak-anak pada usia 2-7 tahun. Next, nomor 3 yaitu auditory cortex atau left ear adalah melakukan berbagai fungsi yang memungkinkan kita memisahkan suasana suara menjadi sumber komponennya. Misalnya mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber suara serta memproses ucapan. Next, spatial visualization and analysis. Ini adalah
kemampuan yang dapat diukur menggerakkan atau mengamati suatu objek dan juga menentukan hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Selanjutnya, keterampilan ini dapat dilihat dari kemampuan mengidentifikasi logika dasar suatu pola dan menentukan solusi yang disebut abstrak. Visual context atau left visual field adalah keuntungan untuk berbagai penilaian di wajah, termasuk identitas dan ekspresi emosional. Example left hand, yang pertama yaitu prefrontal cortex, yang kedua yaitu speech center. Yang dimaksud dengan speech center ini adalah menghasilkan ucapan yang telah dilakukan dengan paradigma menggunakan kata tunggal atau kata kompleks. Yang selanjutnya yaitu writing right-handed, yang dimaksud adalah kemampuan menulis sebuah kata atau kalimat. Yang keempat yaitu auditory context atau right ear. Yang nomor 5 yaitu general insensitive atau konteks. Contohnya yaitu language and mathematical calculation. Yang keenam yaitu visual context right visual field. The significance of the action. Foreign action is important in aid and acquisition. A tremendous degree of the muscular control is required to achieve the fluency of the native speaker of a language. Maksud di sini adalah signifikasi aksen. Aksen asing penting dalam usia dan pemerolehan. Diperlukan kontrol otot yang luar biasa untuk mencapai kepasihan penutur asli suatu bahasa atau native speakers. Maksud semua orang yang memiliki aksen meskipun jika menurut Anda seseorang tidak memiliki aksen, ini memungkinkan mereka memiliki aksen yang sama dengan Anda. Aksen seseorang adalah bagian dari sejarah dan identitasnya. Aksen yang berbeda mencerminkan kekayaan peradaban dan budaya. Significance of the accent. At a birth, speech modulus are developed only to extent that the learner can control sustained cries. This speech modulus gradually develop and controls some complex sounds. Complete phonemic control is present in virtually all children before puberty. Maksud di sini adalah pentingnya aksen saat lahir, yaitu lendir bicara berkembang hanya sejauh laring, dapat mengontrol tangisan yang berkelanjutan. Otot bicara ini secara bertahap berkembang dan mengontrol beberapa suara kompleks. Kontrol fonemik lengkap ada pada hampir semua anak sebelum pubertas. I will continue the presentation from Dina. Slide 7, rote and meaningful learning adalah pembelajaran hafalan dan juga bermakna. People of all ages have a little need for a rote learning. It is made to contain that children are good learners using a rote learning. This is meaningless repetition and mimicking. Orang di segala usia membutuhkan sedikit pembelajaran hafalan. Itu adalah suatu mitos untuk menyatakan bahwa anak-anak adalah pembelajaran yang baik dengan menggunakan pembelajaran hafalan. Ini bukan berarti mengulang dan juga bukan berarti meniru. Menghafal adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tidak ada pengganti untuk mempengaruhi teknik pembelajaran. Metode menghafal sebaiknya hanya digunakan di tingkat dan kasus tertentu saja. For example, memorizing the times table is a perfect example of a usually application of a rote memorization, but the clear understanding of the concepts of multiplication is also very important. Simple memorization of the timetable is not going to get one very far in a real life.
Parents and educators need to be wary of situations in which children may have memories about information that he or she doesn't actually understand. Akan sangat membantu bagi siswa dalam jangka panjang jika guru dan pelatih lebih menekankan pada teknik pembelajaran yang bermakna dan mencoba untuk menghindari metode pembelajaran yang menjejalkan dan menghafal. Okay, next slide 8. Inhibition. In pre-adolescence, children develop an acquired consciousness of themselves as separate and identifiable entities, but they might have insecurity and need protection. At puberty, the inhibition are heightened in the trauma of undergoing critical physical, cognitive, and emotional change. Their egos are affected not only in how they understand themselves, also how they reach out beyond themselves, how they relate to other social, and how they use the communicative process to bring on effective equilibrium. Oke, inhibisi. Pada masa remaja, anak-anak menghambatkan kesadaran akut tentang diri mereka sendiri sebagai entitas yang terpisah dan dapat diidentifikasi. Tetapi mereka mungkin memiliki rasa tidak aman dan membutuhkan perlindungan. Pada masa pubertas, hambatan ini meningkatkan pada trauma yang mengalami perubahan fisik, kognitif, dan emosional yang berubah-ubah atau kritis. Ego mereka dipengaruhi tidak hanya dalam cara mereka memahami diri mereka, juga bagaimana mereka menjangkau melampaui diri mereka sendiri. Bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain secara sosial, dan bagaimana mereka menggunakan proses komunikatif untuk menghasilkan keseimbangan yang efektif. Oke, next slide 9, language ego atau bahasa ego. For any monolingual person, the language ego involves the interaction of the native language and ego development. The language ego may account for the difficulties an adult having learning a second language. The child's ego is a dynamic and growing and flexible through the age of puberty. The simultaneous physical, emotional, and cognitive changes of puberty give rise to a defensive mechanism in which the language ego become the protective and defensive. Oke, untuk setiap orang monolingual, bahasa ego melibatkan interaksi bahasa asli dan perkembangan ego. Ego bahasa mungkin menjelaskan kesulitan yang dialami orang dewasa dalam mempelajari bahasa kedua. Ego anak itu dinamis dan tumbuh serta fleksibel selama masa pubertas. Perubahan fisik, emosional, dan kognitif secara simulat dan pubertas menimbulkan mekanisme defensif di mana ego bahasa menjadi protektif dan defensif. Okay, next slide 10. Interference between first and second language. A good deal of the research on non-simultaneous second language acquisition in both children and adults has a focus on the interfering effect of the first and second language. Similar strategies and linguistic features are present in both first and second language learning in children. Oke, gangguan antara bahasa pertama dan juga bahasa kedua. Banyak penelitian tentang penguasaan bahasa kedua secara non-simulat
baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Telah berfokus pada efek mengganggu dari bahasa pertama dan kedua. Strategi dan fitur linguistik serupa hadir dalam pembelajaran bahasa pertama dan kedua kepada anak-anak. Okay, next slide 11. Interference in adult. Adults have a developed even greater concentration and so have a greater ability for rote learning, but they usually use rote learning only for short-term purposes. Therefore, the fourth language classroom should not become of excessive rote activity. Rote drills, pattern practice without context, rule recitation, other activities that are not in the context of a meaningful communication. Oke, gangguan pada orang dewasa. Dewasa telah mengembangkan konsentrasi yang lebih besar sehingga memiliki kemampuan yang lebih besar untuk hafalan. Tetapi mereka biasanya menggunakan hafalan hanya untuk tujuan jangka pendek. Oleh karena itu, kelas bahasa asing tidak boleh menjadi kegiatan hafalan yang berlebihan. Latihan hafalan, praktek pola tanpa konteks, hafalan aturan, kegiatan lain yang tidak dalam konteks komunikasi yang bermakna. Okay, the last one, interference in adult. Adult more cognitively secure appear to operate from the solid foundation of the first language and thus many face more interference. In this case, the first language can be a facilitating factor and not just an interfering factor. Gangguan pada orang dewasa lebih aman secara kognitif, tampaknya beroperasi dari dasar yang kokoh dari bahasa pertama dan dengan demikian menunjukkan lebih banyak gangguan pada orang dewasa. Dalam hal ini, bahasa pertama bisa menjadi faktor fasiliator dan bukan faktor adil dan mengganggu. Thank you for your watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.